warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Alam Matangaran SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SDIT Misbahusdur Kabupaten Bogor, dengan fasilitator Bapak Iwan Hermawan MPD dan pengajar praktek Bapak Darmadi SPD. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangkaian supervisi akademik, di mana saya ditemani oleh teman sejawat saya, yaitu Ibu Dewi Rahayu SPD. Beliau adalah salah satu guru SDIT Misbahusdur yang mengajar di kelas 1. Terima kasih sebelumnya Bu Ayu sudah meluangkan waktu bekerjasama dan berkolaborasi membantu saya menyelesaikan tugas pra-observasi. Mohon maaf, supervisi ini bukan untuk menilai Bu Ayu, tapi dalam rangkaian kita sama-sama belajar untuk perbaikan proses pembelajaran kita ke depannya, sehingga kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Sekarang seperti yang kita sampaikan sebelumnya atau kemarin-kemarin, saya akan melakukan pra-observasi dulu. Hari ini kita akan melakukan pra-observasi sebelum saya akan melakukan tahap observasi besok. Boleh kita mulai, Bu Ayu? Baik. Dari percakapan pra-observasi kita ini, apa kira-kira harapan Bu Ayu? Saya harap melalui pra-observasi ini saya bisa menambah wawasan dan bertukar pikiran serta meningkatkan kompetensi siswa. Jadi Ibu, dengan harapan adanya percakapan pra-observasi ini, Ibu akan menambah wawasan, bertukar pikiran, dan bisa meningkatkan kompetensi siswa di kelas 1. Ya, baik. Untuk kegiatan observasi besok, kira-kira materi apa yang Bu Ayu akan sampaikan? Saya ambil ini ya, Bu Dewi, fokus pelajarannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Nah, dengan materi menuliskan kalimat sederhana berdasarkan gambar. Berarti pelajaran bahasa Indonesia materinya menuliskan kalimat sederhana berdasarkan gambar. Oke, baik Bu. Sedangkan tujuan pembelajarannya itu sendiri, Bu Ayu gimana? Tujuan pembelajarannya supaya siswa dapat memahami menuliskan kalimat sederhana secara mandiri dan melalui prosesnya berdiferensiasi. Oke, dari proses berdiferensiasi dalam menuliskan kalimat sederhana ya menurut gambar. Nah, dari pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu Ayu itu memetakan siswa itu berdasarkan apa? Apakah kesiapannya, apakah berdasarkan daya belajarnya, atau minat belajar? Berdasarkan kesiapan belajar siswa. Belajar siswa, jadi berdasarkan kesiapan belajar itu Ibu bagi berapa kelompok? Saya baginya 3 kelompok. Bagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok pintar, kelompok sedang, dan kelompok kurang. Kurang. Jadi seperti itu ya. Jadi Ibu jadi membuat kelompoknya menjadi 3 kelompok. Ya. Baik. Strategi apa nih yang Ibu akan gunakan nanti di pembelajaran berdiferensiasi? Strateginya ya. Nanti mereka ada tanya jawab, dan juga saya bagi 3 kelompok tadi. Kelompok yang pintar, sedang, dan kurang. Nah, untuk kelompok yang pintar mengerjakan tugasnya secara mandiri. Dan kalau yang sedang, mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Gitu. Dan sedangkan yang kurang itu nanti mendapatkan bimbingan langsung dari saya. Gitu strategi. Jadi Ibu membuat strategi sesuai dengan kelompok tersebut ya. Oke, baik. Nanti saat saya observasi ini, area mana nih yang perlu Ibu kembangkan yang akan saya amati saat nanti pembelajaran ini? Areanya pada proses pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa belajar. Ya, jadi berdasarkan kesiapannya ya dari 3 kelompok ini yang saya amati ya. Oke, baik. Lanjut nih Bu Ayu. Bu Ayu mempersiapkan apa saja nih besok untuk observasi? Tentunya ya yang saya siapkan RPP, media pembelajaran, dan lembar kerja siswa. Ya udah, berarti udah siap ya, udah ada RPP-nya, ada media pembelajarannya, ada
lembar kerja siswa. Selanjutnya Bu Ayu, kira-kira nanti besok nih kalau kita Bu Ayu sudah melakukan pembelajaran dan saya observasi, kira-kira ada hambatan dan bagaimana Bu Ayu mencari solusi dari hambatan tersebut? Biasanya dari pembelajaran yang sebelumnya gitu ya, yang sering muncul hambatannya adalah pada kelompok yang kurang. Kelompok yang kurang itu cenderung tertinggal dengan kelompok yang pintar. Gitu ya. Nah, solusinya makanya saya bagi 3 kelompok. Gitu. Kelompok pintar, sedang, dan kurang. Berarti untuk khusus ya kelompok yang kurang ini solusinya dapat penanganan langsung dari saya, langsung membimbingan langsung ya. Oke, baik. Tidak tertinggal lagi ya. Jadi itu halnya seperti itu ya pembelajaran besok ya. Oke, baik. Kurang keberhasilan Ibu nih dalam pembelajaran besok apa kira-kira? Saya sih berharap ya semua anak itu bisa memahami cara menuliskan kalimat sederhana berdasarkan gambar dan persiapan belajarnya masing-masing. Jadi karena kita tahu ada siswa yang paham, ada yang tidak paham, ada yang perlu bimbingan, seperti itu. Jadi ukurannya Ibu adalah siswa itu mampu saja menulis kalimat sederhana berdasarkan gambar. Oke, baik. Dalam rencana pembuatan media pembelajaran Bu Ayu ini kira-kira melibatkan siapa saja? Nanti dalam pembuatan media maupun prosesnya nanti dibantu oleh guru-guru yang lain. Guru-guru lain. Iya. Oke. Apa kalau Bu Ayu butuh proyektor, insya Allah saya bisa bantu untuk menyiapkan ya, Bu Ayu. Baik. Kira-kira kapan nih Bu Ayu saya bisa observasi Bu Ayu? Saya sih siapnya tanggal 10 Mei. Tanggal 10 Mei misalnya. Ya. Oke, siap. Saya juga insya Allah siap dah setelah tanggal segitu. Ya, berarti tanggal 10 Mei ya Bu Ayu ya. Oke, baik. Kalau begitu saya akan persiapkan tanggal 10 Mei. Terima kasih Bu Ayu ya sudah meluangkan waktu untuk kegiatan praobservasi ini. Semoga kegiatan observasi kita besok tanggal 10 ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, kemudian anak-anak juga enjoy belajarnya. Baik, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kekurangan ya. Kemudian ada salah ya. Kita berjumpa lagi besok tanggal 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
belajar hari ini anak-anak? Ayo kita mulai belajar bahasa Indonesia. Pasti terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang. Matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Sedangkan malam adalah keadaan saat matahari ada kata terang, matahari, panas, terbenam, gelap, bulan, dan bintang. Nah, itu dia anak-anak kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Nah, anak-anak, setelah kita belajar menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam, sekarang kita akan belajar menulis kalimat berdasarkan gambar. Tentu kalian sudah sering membuat kalimat berdasarkan gambar ya anak-anak. Tapi ternyata ada caranya untuk dapat membuat kalimat yang tepat, yaitu coba perhatikan. Yang pertama, perhatikan gambar dengan seksama. Nah, sebelum kalian memulai membuat kalimat, kalian perhatikan dulu gambar yang ada. Yang kedua, gunakan kata-katamu sendiri. Nah, untuk membuat kalimat, kalian perlu membuat kalimat dengan kata-kata kalian sendiri. Tidak usah menggunakan kata-kata yang susah ya anak-anak. Cukup kata-kata yang kalian pahami, gunakan itu. Dan yang terakhir yaitu tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar dan gunakan tanda baca yang tepat. Nah, ini juga penting ya anak-anak. Kalian juga harus memperhatikannya. Coba sekarang perhatikan contoh beberapa kalimat yang sesuai dengan gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama kita gunakan suasana siang hari ini ya anak-anak. Setelah kita amati gambar ini dengan seksama, mulailah kita membuat kata-kata sendiri. Gunakan kata-kata yang mudah yang kalian pahami dan mulai menulisnya. Cuaca terlihat cerah di siang hari. Contoh kalimat lain, matahari bersinar terang. Contoh kalimat lain, langit dihiasi awan berwarna putih. Sekarang coba kita lihat gambar yang kedua, yaitu keadaan di malam hari. Setelah mengamati gambar dengan seksama, rangkailah kalimat dengan bahasamu sendiri. Kemudian mulai menulis kalimat itu. Contoh kalimat yang pertama, bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Contoh kalimat yang kedua, sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara membuat kalimat? Gambar berseri ya, ada di halaman 3
Kelompok satu sendiri-sendiri ya. Kelompok dua boleh kerjasama kerjanya yang ini. Boleh, cakep banget tuh kata-katanya hebat. Yuk, yuk. Sekarang kita lihat gambar. Kira-kira bukan malam hari ya, karena ada bulan. Kira-kira apa yang kamu mau katakan? Bagaimana dia? Cerita gambar pertama. Bulan bersinar terang. Siti dan keluarganya sedang makan malam. Makan malam bersama. Bagian itu apa-apaan? Jangan lupa setelah selesai tugas, Siti berdoa sebelum. Halo, siap-siap.